Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hendaknya kita tidak pernah bosan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, hingga kita mampu melewati kehidupan dengan berbagai macam pernak-perniknya, dan kita tetap istiqomah untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang hidup itu adalah ujian. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah didesain untuk mendapatkan ujian. Ingat ya, Allah sudah mendesain manusia kalau dia hidup di dunia pasti akan diuji. Sama saja ketika jenengan itu mau desain jilbab, mau desain baju, kalau ada kancingnya, pasti ada kancing. Jadi kalau enggak, misalkan ada baju nggak ada kancing, nggak bisa, itulah ya, mesti ada nantinya. Nah, sama dengan hidup, memang didesainnya manusia itu harus dan pasti mendapat ujian. Nah, kalau kita jadi manusia sambat mengeluh ketika diuji, ya jangan jadi manusia. Ya, bisa jadi batu, bisa jadi ya pohon, kan gitu. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama nyawa masih dikandung badan, berarti kita harus siap untuk diuji. Makanya maknanya hidup itu adalah ujian. Ujian merupakan sifat yang melazimi manusia, sesuatu yang selalu nempel, nggak akan bisa lepas. Makhluk apa saja yang hidup di muka bumi ini pasti diuji oleh Allah. Nggak mungkin nggak diuji. Tidak mungkin ujian tersebut terlepas darinya. Karena memang itulah tujuan mereka untuk diciptakan di dunia ini. Maka ujian merupakan perkara yang sudah pasti. Allah menciptakan alam semesta ini, dunia dan isinya, memang untuk menguji manusia. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya nanti. Makanya hal ini tidak akan bisa terpisah dari diri manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada satu manusia pun yang ingin hidup di dunia ini yang ingin dapat ujian sebenarnya. Semuanya pengen lepas, bebas, nggak dapat ujian. Tapi Allah berkehendak lain. Manusia ketika hidup di dunia, maka dia harus melewati ujian
Tidak mungkin manusia hidup tanpa ujian, nggak akan lulus. Terkadang manusia diuji, kemudian beberapa waktu dia akan merasakan kegembiraan, merasakan bahagia, merasakan seneng. Tapi kemudian pasti diuji lagi. Salah berpasang-pasangan, ada sedih, ada gembira. Pas ujian, wah itu kesedihannya sangat luar biasa. Lihat di surat Al-Balad ayat yang keempat. Tuh, di terakhir sendiri itu. Dalil manusia diciptakan untuk diuji. Dari yang nomor terakhir itu ya, nomor 7 Al-Balad. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu tidak luput dari ujian. Maka Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Pun ketemu nggih ayate. Sejak keluar di dunia ini, ketika dia terlahir itu sudah dalam kondisi susah payah. Ayo, orang lahir apa yang enak? Susah payah. Nyawa sebagai taruhan. Ini ujian pertama loh ya. Dan yang di dalam kandungan juga mereka spekulasi toh. Kalau selamat mereka hidup, tapi kalau nggak selamat bisa mati. Dari mulai awal kandungan harus bersusah payah. Lalu dia harus susah payah lagi untuk bisa merangkak, ya, anak kecil merangkak, kemudian berjalan, harus makan nasi, harus berbicara. Ini semua belajar, nggak ada yang ringan, susah payah. Ketika orang merangkak atau ketika anak kecil jalan, dia harus terjatuh, kadang ya jungkir balik, ya anak kecil jungkir balik, jatuh, bahkan dari tempat tidur itu loh ya, lo itu ya akeh sing ngeblak, akeh yang jatuh. Ono sampai koyok lohan batuke nunung gitu ya. Mari nyemplung tuh kondukur kan itu. Langsung jatuh menunung gitu. Karena apa? Ya susah payah. Untuk berjalan, berdiri, mereka mendapatkan susah payah yang luar biasa. Dari mulai anak kecil, setelah itu tumbuh besar. Tambah lagi ujian, tumbuh dewasa, dia harus kerja. Setelah kerja, duit terkumpul, disuruh nikah. Dewasa kan harus kerja. Tentunya ketika kerja mendapati banyak ujian. Ada relasi kerjanya yang syirik sama dia, iri sama dia, sampai kadang-kadang disihir karena rebutan jabatan. Ayo, ujian apa ora? Ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang desainnya manusia diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Sorot toh, suwara pol, nang dunia iki suwara bu. Wis kerja saingane akeh, kayak anak titik diganti loro, baru wis umur ndang rabi nikah. Nikah pas kematian anyar seneng. Si honeymoon bulan madu, ingat jenenge bulan madu bulan tok nek hitungane. Ya, dan memperhatikan anaknya daripada bapaknya. Bapaknya cemburu. Dia merasa apa ya? Kasih sayangnya sudah terbagi sekarang Umi ya. Lebih banyak ke anak, aku kurang diperhatikan. Dulu mau berangkat gitu aja, bau gak enak titik langsung semprot minyak wangi. Sekarang dibiarkan, sudah budal kono. Selawan kari. Awalnya dulu Masya Allah cipika-cipiki, cium tangan, salim yo. Saiki wis budal-budalo. Gak budal tambah gak oleh duit ngono ya. Ujian soro tadi, soro. Setelah itu tambah anak lagi, tambah ruwet lagi. Ya pas aneh nurut-nurut. Kadang anak yo hiperaktif, angel dikandani, susah dijak sholat loh, wis mulai ngenes. Ujianku Ustad, wis bapak sing wis enak wis gak rewel, ganti anake. Bapak wis gak rewel, tapi anake saiki sing nggodha.
sing dhisik nggodha kabeh sak omah. Loh, bayangkan ya, berarti memang susah payah. Orang nikah itu ujiannya pernak-pernik mau bikin rumah dan apapun, setelah punya anak, wah wis. Demikianlah, jadi ujian itu selalu ada sampai manusia itu meninggal dunia. Ini belum bahas kena santet, kena jaran goyang, ini belum loh ya. Nanti kalau dibahas jaran goyang, wah, ini ujian lebih parah lagi nanti. Ujian ini ya. Mungkin saja ada orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada yang lainnya. Ada juga yang diciptakan memiliki kekayaan seperti sultan. Tapi walaupun dia seorang sultan, seorang raja, presiden sekalipun, gak mungkin dia gak diuji. Presiden ya ujiannya tambah berat. Mikir sak negara. Kata negara nih warga plus 62. Bayangkan coba ya. Wargane plus 62 iki ora dhewe. Nek komen gak karu-karuan bebas wis. Nggak ono rime belas los. Nek komen ya. Sampai misalkan ada seorang ustadz gitu aja salah langsung ustadz goblok dan lain sebagainya. Gak didelok pas dakwah, sementing delok gak tepak. Kata-kata netizen sekarang itu kan gak ada rime, los bebas pokoknya. Sak karepe. Ono sing dicor ya ngono, ya apa sih wong dicor iki ngono. Gara-gara apa ujian. Wong dicor nih. Jadi orang yang derajatnya tinggi sekalipun, seorang pemimpin negara atau seorang raja, nggak mungkin dia nggak punya ujian. Bisa jadi di dalam kerajaan negaranya ada perang batin. Ternyata rakyatnya juga mengalami kesulitan ekonomi, kondisi negara nggak stabil. Kadang ada orang kaya secara materi, tapi anaknya gudo, istrinya nggak nurut. Jadi ketentraman batin tidak dia dapatkan. Makanya seenak-enak pun seorang sultan yang kelihatannya di rumahnya itu ada sungainya. Rumahnya ada sungai, ada air terjun, ada burung-burung, ada pepohonan dan bunga-bunga sangat rindang. Kayaknya adem, sejuk, nyaman, asri. Kayak Sidoarjo beriman gitu, bersih, indah dan nyaman. Loh, tapi belum tentu isine ikunya nyaman. Rumah itu kayak dene nyaman, tapi pasti ada ujian. Maka lihat di surat Al-Baqarah ayat 155 yang menegaskan bahwa Allah sudah menetapkan kepada manusia mereka pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian. Pasti loh ini ya. Walanabluwannakum sudah ada lam kosam, ada nunnya juga litakid. Nah, sudah bersumpah ditambah ada nun untuk memastikan dan juga meyakinkan, menguatkan. Maka artinya niku asline dan benar-benar betul-betul pasti kami akan menguji kalian. Ujiannya dengan khauf wal ju, rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini ujiannya. Kelaparan, kekurangan harta, apalagi ekonomi sudah mulai terpuruk ya. Tahun 2023 ramalannya luar biasa. Tahun apa 2023 ini, Bu? Nggak tahu. Wah ya wis api-api masya Allah. Sunah kabeh tenanan nih. Sampai sione gak usah perlu ya belajar sio-sioan ya. Iki kancil apa ta babi apa ta celeng kan gak ngerti. Pokoke urip ngene ya sumpek kabeh. Soro akeh ujian kok mikir sio barang Ustaz. Dilakoni urip iki wis.
Ki mbok gak harus saking cueke, mbok saking ngelune gak ngerti. Sehingga benar-benar orang itu akan mendapatkan ujian-ujian yang berkala. Alhamdulillah. Kemudian di ayat yang lain Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu. Sampai mereka berkata, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, hingga diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongannya Allah ki wahai Muhammad, wahai Nabi kami. Ala inna nasrallah qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, tapi suruh sabar. Sabar itu paling wenteng pol. Tapi abot dilakonane pol. Soalnya orang itu memiliki kelas derajat masing-masing, dan ujiannya nggak mungkin sama. Mungkin sekali waktu sama, pas podo gandhe duwite. Ah, podo ujian ini kok. Standar iki, ujian standar iki sama. Koyok-koyok es podo iki wisan. Antara satu dan yang lainnya keluarnya podo. Kok yes duwe kok kurang akeh ae ngono lah. Nah, iki ujiane wis. Tapi ada yang lebih berat. Sampai digoncang, sampai nanti orang terdahulu itu mendapatkan kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan. Makanya kalau kita pengennya kan surga, tapi konsekuensi surga itu harus berani untuk mendapatkan ujian. Dan ujiannya bukan ujian yang remeh, ujian yang sangat berat. Sering sekali kita sampaikan, asyadul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang keimanannya seperti nabi, dan begitu seterusnya. Kalau jenengan keimanannya setingkat SD, ujiannya nggak mungkin dikasih SMA. Nek dikasih ujian TK, wow enteng. Dikasih ujian SD, lah mulai rada belajar ngeluh. Nah, itu bedanya. Kalau kita mau sekolah gitu ya, naik kelas, ujian dulu baru naik. Ujian dulu. Belajar dulu baru ujian. Itu di dunia. Kan harap tenang. Ada ujian. Disuruh belajar dulu baru nanti ujian. Tapi kalau hidup enggak. Kita enggak nunggu belajar dulu lah, enak. Dapat informasi dulu nanti ujian. Monggo ibu-ibu jamaah pengajian, nanti sebentar lagi ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sudah siap-siap semua nanti. Nggak mungkin ujiannya itu beda dengan ujian ketika masuk sekolah. Oh, ada yang mau masuk laki-laki kayaknya. Oh enggak ya? Iya Mas. Nggih. Dikunci. Makanya bedanya kalau ujian dunia belajar dulu baru ujian. Kalau kehidupan itu diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah. Tapi diuji dulu kan abot. Monggo. Kan berat. Makanya enak kalau di dunia tuh enak. Dikasih, loh ini loh, sekolah itu enak. Dikasih bisa jadi bocoran,
Nanti ujian, siap-siap belajar, baru dikasih soal. Kalau kita enggak loh ya, langsung dikasih soal, dikasih ujian, baru cari hikmah dan ambil pelajaran. Otomatis mesti soro dhisik, gak enak dhisik, ujiane gak kondo-kondo. Moro-moro teko, ya Allah Ustaz, ndadaan sopo ngerti. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ditinggal orang tua meninggal, tiba-tiba suami juga meninggal dunia. Loh kok ya bareng-bareng janjian, tak gak mungkin janjian. Tapi itulah memang beratnya ketika menghadapi ujian dunia, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman? Qalu amanna, oh enggak mungkin, pasti mereka akan diuji terlebih dahulu. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Ngaku imanku mboten gampang. Ngaku sampean wis iman temenan, yakin dengan kampung akhirat, yakin ada yang surga neraka, oh yakin. Yakin Allah memberikan rezeki, yakin. Berarti entar dulu, dilihat, dibuktikan sama Allah. Saya coba tak uji, pusing apa ora. Kalau pusing, ngeluh, sambat, waduh, berarti ya imannya masih kurang. Ini dalil-dalil yang menunjukkan memang kita itu hidup pasti di dunia ini akan mendapatkan ujian. Gak mungkin dibiarkan bebas. Pengen surga, konsekuensinya ujiannya berat. Ngaku jadi orang beriman, ujiannya juga berat. Ada tahapan dan ada step-stepnya. Dalam surat Hud ayat yang ke-7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ingat, menciptakan langit, bumi tujuannya apa? Untuk menguji kalian mana yang terbaik amalannya. Nah, kalau kita terangkan satu persatu ini ya lama. Kenapa kok Allah membutuhkan waktu 6 hari, Ustaz? Allah itu ya sekehendaknya toh mau sekaligus sekali tiup ya jadi kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu tinggal tiup ya jadi. Tapi kenapa 6 hari? Nah itu sudah kehendak Allah. Dan tujuannya memang dunia ini diciptakan, langit bumi diciptakan memang untuk mengetahui siapa di antara manusia yang lebih baik amalnya. Tinggal satu Al-Kahfi ayat 7. Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Lo ujian dunia ini apik bagus semua ditundukkan, ada emas, ada freeport, ada barang tambang, ya, ada batu bara, semuanya ada. Cuma dilihat dulu mana manusia yang serakah, tamak dan benar-benar yang tetap berbakti, taat dengan aturan Allah, menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan perintahnya. Seumpama dia mendapatkan nikmat harta, apakah dia mau bersyukur dan mau bersedekah dengan harta tersebut? Dunia kuabe semuanya ini diperuntukkan untuk manusia memang, tapi dilihat dulu mana yang lebih baik amalannya. Ada yang serakah, ada yang tamak,
Ada yang lalai, ternyata dunia ini menipu sehingga melupakan kampung akhirat. Jadi diuji. Salah satu hal yang pasti memang gak mungkin manusia itu luput dari ujian. Wanita juga diuji, banyak ujiannya. Laki-laki banyak diuji, orang tua, semuanya nggak ada yang selamat dari ujian. Sawangan itu wong kok enak gak tau sholat, kok sukses diululu. Next, lanjut. Nah, macam-macam ujian sekarang. Biar selesai satu pembahasan ya, enggak. Macam-macam ujian. Nah, macam-macam ujiannya itu ada yang menimpa kepada diri sendiri, ada menimpa kepada harta, anak dan istri, dan 4 orang-orang yang dicintai. Jadi yang pertama ini adalah musibah yang berkaitan dengan dirinya dan tubuhnya. Entah dia diuji dengan cacat, atau dengan kecelakaan, atau dengan sakit badannya. Ini namanya ujian yang menimpa kepada diri sendiri. Ada lagi ujian. Loh, ini murni ujian ya. Ini yang memang yang menurunkan adalah Allah. Nggak mungkin toh kita itu bisa milih ujian, ada menunya. Menu ujian mana? Jenengan Bu monggo pilih menu ujian. Nggak bisa. Makanya sekali-kali, maksudnya kalau ujian itu nggak bisa milih, musibah nggak bisa milih, maka ketika kita melihat orang yang tertimpa musibah, maka kita juga harus berdoa supaya dia diberikan kesabaran, kekuatan, dan kita juga ikut berlindung supaya ujian itu tidak menimpa kepada kita. Kan syariatnya seperti itu. Contoh, misalkan saudara kita tertimpa ujian yang menimpa diri sendiri berupa kena gangguan jin, kena sihir, itu juga jangan direndahkan. Loh, kok kena jin? Wah, sampean akidah gak kenceng sampean, Mbak, ngono ya. Gak lurus tauhide, sampean belajar nang ndi sih ngono. Nah, lha iki ujian murid dari Allah gak sak milih, Mbak, ngono lho ya. Sopo kepengin kesurupan? Sopo sing kepengin diuji dengan adanya sihir? Gak kepengin balas, tapi memang Allah sudah menyiapkan ujian itu kepada saya, dan mau gak mau saya harus menerima, ridho dengan ketetapan Allah, dan yang penting adalah mencari solusi. Jadi nggak boleh loh ya nanti ya kalau ada saudaranya kena ujian, kena gangguan jin atau sihir atau ain, malah nanti dibully, direndahkan. Sampean kurang belajar tauhid. Justru iku tauhid kenceng, saiki yakin aku nek ujian teko Allah. Lah piye? Kok malah gak kenceng, sampean sing belewar. Orang diuji kok malah dibully, direndahkan, dikata-katain. Harusnya ditolong, dibantu. Ayo Mbak, ada kok pelatihan ruqyah mandiri. Kapan? Tak takokno sik ya. Ngono to wayahe. Kapan enake? Ngono. Enake kapan, Bu? Ngono to. Seharusnya memang ujian ruqyah mandiri itu berkala, bertahap, step by step sampai lulus semua. Berhubung kemarin sudah lulus semua, sudah lolos gitu ya. Lolos semua ya. La ikraha fiddin gitu ya. Itu yang berkaitan dengan diri sendiri. Jadi ini Allah ingin mengangkat derajatnya. Nah, nanti ya lihat di sini. Sebab-sebab ujian nanti kan ada sret. Nah, gisi. Nah, ini yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian kadang ujian itu menimpa kepada harta. Nah, sebagian orang bekerja mengumpulkan hartanya selama bertahun-tahun, ketika sudah mulai banyak terkumpul, ternyata ditipu orang dengan alasan ayo investasi. Ternyata ditipu, investasi bodong. Waduh, ya
Kayak wingi lah. Golongane itu investasi ya, golongane Indraken itu ya. Enggak tahu juga. Sampeyan niku soleh kae nemen sih Bu ngono. Sungkan gawean kula wis aku gak up to date wis aku wis. Ya Allah, ngene kan aku boleh dirasani Ustaz kok gaul ngene. Ya enggak Bu ngono. Kudu ngerti. Ya apa? Kita harus juga enggak boleh gak ngerti ya. Soalnya untuk umat umat umum ya Allah. Ya wis lah aku ngene iki kalah soleh ini sungkan aku ngene iki. Ya Allah gitu. Harta ya tertipu ludes habis. Ada yang hartanya karena main judi online. Gak rumahnya judi online ngono ya. Terus judi online. Wah. Masih aku gak tau main Bu, ngerti aku ya. Aku gak paham. Judi online. Judil, judi online. Loh, jangan semerap. Kalau semerap kan gara-gara banyak keluhan. Jadi justru yang sekarang lagi ketagihan dengan game online itu para ibu-ibu. Loh ya kan gak rumane ya. Astagfirullah, aku untuk nyebut mana aku ya. Oke. Pakai chip-chip itu loh. Iya wes ya, yes. Oh Shopee. Bu Shopee ono. Itu kasus sampai dibawa ke polisi. Suaminya itu, di daerah-daerah sana itu sampai suaminya itu nangis-nangis gitu. Ya apa Ustaz, rukian bojoku loh gitu loh ya. Kena judi online. Loh, ya apa? Gara-gara apa? Kasus per kasus yang datang kepada kita ternyata banyak. Dan itu menimpa kepada kaum wanita karena apa? Longgar, nggak ada kegiatan, akhirnya judi online. Judi online pun karena kalah akhirnya pinjol. Mari pinjem, benjol, ngono loh. Ceritane ngoten. Kan enang pinjol ditawake. Yo Ustaz bojoku ternyata utangnya wake digawe judi online. Lah kan ujian harta nih. Pun mulai mudeng, mulai nyambung, mulai connect ya. Alhamdulillah, pati kudu gena-gena kowe iki. Yes. Harta ya ditipu kadang karena anak sakit atau karena dicuri, ada yang kebakaran, habis hartanya, kebanjiran, skenyut kabeh. Itu kan juga termasuk menimpa kepada harta. Yang ketiga, menimpa anak dan istri itu. Nah, kadang ya maksudnya ya bukan berarti kita itu kok anak dan istri Ustaz. Mosok istriku ujian Ustaz. Kok gak anak dan suamiku ku lho ya rada rewel, nakal. Intine ngoten lah ngono ya. Anak dan suami atau anak dan istri. Cuma kebanyakan nih memang anak dan istri kebanyakan nih ngono. Oh gak iso Ustaz padha ae. Ya wis padha. Ya wis. Anak dan istri itu sebagai bentuk ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, dalam surat Taghabun ini ya. Sesungguhnya istri-istri kalian, sebagian istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Loh, kok iso loh? Kadang-kadang iso, kadang-kadang mboten iso. Kadang-kadang rayuan istri kan maut gitu ya. Nek njaluk apa-apa gak tau langsung, tapi tembung sanepo ambek nyindir. Iko lho biyo, sing digawang iko lho, kalunge apui ngono ya. Kalung sing disithik iku lho. Pin kembang ya ngono, baju ya ngono. Asline del online Shopee. Bi baju ku lho apik bi lho ya. Murah pisan. Ngono. Tokokno bi. Nah, nek gak peka bojone langsung njaluk. Nek peka langsung ya wis sampean masukno keranjang ngono tok wis. Beres nek Shopee ngene iki paham jelas jenengan. Wis paham jelas wis. Wis penggaweane soalnya ya.
Itu ujian, bagi suami ujian. Loh, kita tuh nangani ada kasus memang ujian. Jadi seorang istri, dia itu punya orderan banyak, dia kan punya, dan tidak sadar karena termasuki jin Shopee. Jin shopping lo ya, jin Shopee. Kok dirukuyah Shopee lah anggo ora. Jane macem-macem. Entek yang ngenes, suami yang ngenes. Ya apa iku Ustaz ini? Loh, jadi dari kasus per kasus yang datang kepada kita, kita bisa akhirnya menyimpulkan ujian itu banyak ternyata. Seolah-olah dia sukses, tapi ternyata digodha mbok anake, mbok istrine, mbok suamine. Anak dan istri, mungkin anak sakit-sakitan, sakit harus ini, harus itu, atau yang semisalnya. Nah, ini bentuk macam-macam ujian yang ketiga. Yang keempat, bentuk ujiannya adalah orang-orang yang dicintai. Bisa juga orang tua meninggalkan kita, guru kita, bestie kita, gitu ya. Orang dicintai tiba-tiba ada problem, ada masalah, sehingga kita hubungannya renggang, putus sama bestie kita. Itu kan menyakitkan gara-gara fitnah dan lain sebagainya. Itu macam-macam ujian. Nah, sekarang ini sebab-sebab ujian. Poin penting ini. Sebab-sebab ujian. Emang kelihatan dari HP itu, Bu? Oh, alhamdulillah kelihatan. Sebab-sebab ujian itu ada 3 nih. 1, karena ketaatan. Loh, sampai taat tetap diuji. Yang kedua, karena kemaksiatan. Jadi kan maksiat juga diuji. Ayo isok milih di jenengan. Aku taat yo diuji, maksiat yo diuji. Kalau pelapa wis gak taat gak maksiat meneng ae misale ngono ya. Tetap yang ketiga, karena Allah ingin mengangkat derajat. Jadi secara simpel, sederhananya kita kasih rangkaian seperti ini. Sebab ujian ada 3, karena ketaatan, karena kemaksiatan, karena ingin mengangkat derajat. Karena ketaatan, surat An-Nisa ayat yang ke-104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu merasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Ini ayat berkenaan dengan jihad, melawan musuh. Ketika jihad kita sakit, perih dengan luka-luka bacok atau luka-luka panah, tombak, sabetan pedang, itu perih. Kita disuruh mengejar mereka. Kalau kita menderita kesakitan, kita dapat pahala dari Allah, bisa mengharapkan pahala dari Allah. Sedangkan mereka nggak ada yang diharapkan karena mereka kafir. Maka semangatlah, walaupun merasa sakit. Orang yang berjihad pasti akan merasakan sakit ya, baik berupa perjalanannya yang jauh, mungkin karena kepanasan, keletihan, tertusuk pedang, atau yang semisalnya. Jika orang-orang beriman yang berjihad merasakan sakit, orang-orang kafir juga merasakan yang sama, sakit pula. Bedanya kalau orang mukmin dapat pahala, kan karena ketaatan ini, jihad. Orang kafir tidak ada yang diharapkan apa-apa. Semakin taat, nanti juga ada ujiannya. Orang jihad ini kan untuk ketaatan toh. Loh, itu ada ujiannya. Dulu yang berkuda sedikit, pasukan dari Rasulullah SAW itu sedikit. Banyak yang jalan kaki, dan jalan kaki mereka harus kehausan. Kaki mereka harus terkelupas, ya. Ada batu, ada kerikil, apalagi nggak ada hujan, panas. Kecapean, letih, semua akan dihadapinya. Itu ujian di saat melaksanakan ketaatan. Jangan mau sholat malam, ada ujiannya, berat. Jadi ketika kita ngomong beriman, jangan bilang aman, pasti ada ujian yang sudah disiapkan.
Kita nggak bisa kemana-mana ini sudah. Mau apa lagi ya? Mau berbuat taat, yo. Kesininya nanti diuji karena iman nambah, iman naik. Karena kemaksiatan, iya juga akan diuji sebagai teguran biar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal lagi setelah jihad ada ibadah haji dan umroh. Berat enggak? Berat. Palang jumroh, sa'i, tawaf. Wih, luar biasa. Wukuf Arafah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga karena ketaatan loh ya. Banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar pasti ketika kita mengajak kebaikan dan melarang suatu kemungkaran, ada orang-orang yang enggak setuju, ada orang yang enggak senang dan benci sama kita, dan itulah kita akan diberikan ujian. Yang kedua, karena kemaksiatan. Ujian dari Allah datang kepada kita karena kemaksiatan. Ini yang banyak. Ini yang banyak. Banyak sekali orang mendapatkan ujian dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Apabila mereka bersabar dengan ujian tersebut, maka hal itu akan menggugurkan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Akan tetapi kalau nggak bisa sabar, maka akan menjadi sebagai hukuman siksa azab yang telah Allah berikan di dunia dan semakin menambah-nambah dosa kalau nggak sabar. Apa dalilnya karena kemaksiatan? Surat Surat Asy-Syura, bukan Syu'ara ya. Surat Asy-Syura, salah pengetikan. Asy-Syura. Itu Syu'ara beda. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kepada kalian itu karena disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ini paling yang terbanyak ya, karena ujian yang datang disebabkan karena ketaatan seorang hamba itu, ini memang untuk mengokohkan, meneguhkan dan mengangkat derajat. Yang pertama tadi ya, ujian karena ketaatan itu memang tujuannya Allah adalah untuk mengokohkan, menguatkan dan mengangkat derajat. Seperti orang-orang soleh, wis apik, wis soleh, wis nabi, kan harusnya dicintai oleh Allah. Tapi beda, perlakuan Allah kepada orang yang dicintai semakin diuji. Tujuannya apa? Biar tambah kuat, tambah kokoh, tambah yakin, dan akhirnya derajatnya tambah naik. Tapi kalau kelas-kelas kita kulolan panjenengan sedoyo, niki lho, iki roto-roto niki karena kemaksiatan, kadang cek emosian, ya toh, kadang sholat cek rodok males sebagai mengukur kewajiban, kusuk yo angel, ya, wis talah, kadang kayak kajian yang bulat, ngantuk, wah, iki lho ya. Iki sih akeh kemaksiatan nih, wis ono alasane, ngono lho. Makanya biasanya kalau keadaan orang-orang seperti kita pada umumnya itu karena kemaksiatan. Tujuannya supaya menggugurkan dosa-dosa. Sekaligus bisa ngangkat derajatnya kalau terus-menerus diuji. Pokok sabar syaratnya, sabar. Nek ora sabar malah jadi hukuman iqab yang disegerakan di dunia dan nambah dosa di akhirat, wah tambah nemen. Yang ketiga, karena ingin mengangkat derajat. Jadi ngene, hadisnya itu rada dawa,
lumayan panjang, cuma nggak kita tulis secara lengkap, kita kasih titik-titik, itu tandanya panjang ya. Sesungguhnya duwowo. Nah, intinya maka Allah memberinya ujian dengan perkara yang tidak dia sukai, sehingga Allah menyampaikan dia pada kedudukan dan derajatnya. Wis ngono ae. Bahkan pernah kita sampaikan ada dua orang di sisi Allah di hadapan para malaikat. Satunya ahlul afiyah, orang yang nggak pernah diuji sama sekali. Pokoknya uripe enak koyo ongko songo. Wis, enak tok, mulus kehidupannya. Satunya penuh dengan ujian tok. Kata Allah memerintahkan malaikat, "Hai malaikat, angkat dia derajatnya." Sehingga orang yang dapat ujian itu diangkat derajat sampai tinggi sekali. Dan orang yang nggak pernah dapat ujian ini iri. Seandainya kalau tahu derajat tinggi dari orang diberi ujian oleh Allah, niscaya aku mau kalau kulitku digunting. Diuji kulit digunting, diseteliko mau. Kalau ternyata nilai pahalanya adalah diangkat derajatnya yang tinggi. Yes, ya. Jadi sebab-sebab ujiannya ada 3, karena ketaatan, yang kedua karena kemaksiatan, yang ketiga memang Allah ingin mengangkat derajat. Cuma poin yang terbanyak bagi kita saat ini itu adalah sebagai pelebur dosa dan pengingat. Iya, kalau kepedian lo yo, nang kepedian iki koyo ujian iki ngangkat derajatku, Mbak. Koyo nabi, koyo soleh ngono lho, Mbak, aku iki. Kok tak delok sih ya, soalnya apa? Salat bengiku gak tau petal, posoku gak tau putus, maca Qur'anku iku gak tau telat. Sedekah infakku ngalir koyo banyu. Waduh, masyaallah, iki setengah pamer, tak setengah apa? Ya iki ujiane, Mbak, ngono lho. Sampeyan gelek pamer sih soalnya. Gak bisa seperti itu. Jadi ini sebab-sebab ujian. Sekarang poin yang slide yang ketiga, 4. Oke. Sikap manusia dalam menghadapi ujian. Pun dilukis lo yo. Nah, dilukis kok dikotak-kotaki barang. Gak mari-mari. Sikap manusia dalam menghadapi ujian itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini intinya. Apa nih? Marah, mengeluh, itu awal, sikap pertama. Yang kedua sabar, yang ketiga ridho, yang keempat syukur. Kita pahami dulu sekarang. Pokoknya ketika manusia seluruhnya di saat menghadapi ujian tidak akan lepas dari 4 sikap ini. Nggak ada pilihan yang kelima, cuma A, B, C, D. Seumpama ada pilihan ganda, nggak ada E, cuma D. Nek pas belajar ngeten iki gampang. Sikap manusia dalam menghadapi ujian, kari milih jenengan. Nggak mungkin milih nomor 1, nggak mungkin. Alhamdulillah. Kalau dilihat seperti ini kan milih sabar, ridho, dan syukur. Tapi prakteke umpama dicelatu tonggo mestine milih nomor 1. Ngono ya. Lah ngono. Oh, pemane rendang-rendang udan-udan, waduh malah digenjret-jret. Milih nomor 1. Mosok ridho, mosok syukur ngono. Digenjret kata budal kajian, alhamdulillah ono sing ngenjret aku rek ngono. Mana mbak ngono. Enggak ono. Sikape secara spontan manusia itu milih nomor 1. Oh gak ndelok ngono ya. Wis seru banyu ngecembeng tambah dibanter-banterno sepedaan pancen lho. Iki sik lumayan sabar ini iki.
kok sing tratatatatatatat kalau titik blas ngono ya. Iki wis jelas sih. Marah kan ada 3 macam nih. Ada yang hati, ada marah dengan lisan, yo nyeladu, yo ngelabrak, atau dengan anggota badan, yo banting, yo gak karu-karuan, yo jewit, yo ngantem sembarang galir. Padahal pas mek golek ilmu ini kan waras ya. Maksudnya akal lebih didahulukan, lebih dominan daripada nafsu. Pasti milihnya kalau nggak nomor 2, 3, 4 ketika mendapatkan ujian. Soalnya belum diuji. Pas diuji, ojo maneh nomor 3 ridho. Nomor 2 kawan sabar iki angel. Perang batin kon sabar menungso iki. Ya apa ya ngono tok. Makanya 2 hal ini ridho dan syukur kari-kari wis iki antara marah dan sabar. Ini harus bisa memenangkan. Iya. Kalau marah ya bisa dengan hati, lisan, anggota badan. Mungkin hatinya nggak terima, kok isok sih. Mungkin lisannya melaknat, ya, meso-meso, berkata-kata kotor. Biasanya ngono. Yang ketiga dengan anggota badannya tadi. Ada yang menampar pipi, ada yang menjambak-jambak rambut, ada yang merobek-robek pakaian ketika ditinggal mati. Intinya pokoknya orang dapat ujian ini nggak lepas dari 4 perkara ini. Dan ingat nggak ada pilihan yang ke-5, cuma 4. Nangis termasuk nopo nangis nih. Sikap manusia dalam menghadapi ujian nangis. Mengeluh ya. Berarti kalau nangis yo oleh nangis tapi ojo nyelatu. Nangis sampai gremeng kan padha ae. Yo apa sampeyan iki nah, nangis. Sabar ngene loh. Sebenarnya dia tuh nggak suka jika musibah itu menimpanya. Tapi dia harus tahan hatinya, tahan lisannya, tahan anggota badannya supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai marah dengan hati, lisan dan anggota badan. Dituahan. Ada lisannya jangan sampai ghibah ngerasani. Biasanya wong marah kan ambek ngerasani to, ngono lho. Mari geger ngono, mesti ambek rasan-rasan. Aku wingi Bu, mari anu, mau cerita. Campur ngerasani. Aku gak terima kan untuman cek kayak pelajaran. Gak ngono yo sok terus iku. Tak lawan ngono ae. Iku alasan alibi wae. Asine ngamuk ngono ae wis. Alasan tak kayak pelajaran. Emang guru matematika kayak pelajaran. Guru les ngono ya. Ridho ini dia merasa sama saja baik ketika mendapatkan musibah ataupun tidak. Ridho itu ngono, santai, hati santai. Mas yo dicelatu ya kok gak dicelatu, ngono ya. Mas yo uang hilang ratusan miliar misalnya ya anggapane gak hilang. Digendam ya kaya gak digendam iku ridho. Masuk kajian mau ora peda ilang loro ya kaya gak ilang ngono ae. Lho nanti peda sampean wis wayahe dijopok sing butuh guaya. Tutuk omah nang wangis. Mari ngaji kan ya ridho ngono masyaallah samane gak praktek kajian rek sepeda ilang. Ya apa dijopok sing duwe kabeh ku titipan. Subhanallah Mbak yo sok kaya ngono. Iya Mbak sepeda karo situ nang omah lho akeh ngono. Kaya ngono. Tiba nang omah gelo-gelo pi pedae gak ono piye apa iki. Lapor polisi. Yesus. Nek ridho iku wis nerima wis. Gak pernah mengeluh, gak pernah ngapa-ngapain, diem aja gitu loh. Terus intinya itu ya merasa sudah ini memang takdir Allah, sudah kehendaknya Allah. Disesali model apa lagi? Nggak bisa dibiarkan. Iku ridho. Tadi nerimo dadane iku lapang, kayak nggak terjadi apa-apa. Mangan gak mangan, yo ridho. Ono dipangan gak ono yo poso. Yang keempat syukur.
Dia merasa senang dan sangat mengharap pahala dari ujian yang menimpanya. Ya, nggih. Yang pertama, jikalau seseorang itu ditimpa musibah kok malah ngeluh, marah, baik marah dengan hati, lisan dan anggota badannya, justru dia akan dapatkan dosa dan dosa atau menambah musibah di atas musibah. Wis kena musibah gak iso sabar, tambah kena musibah. Double kuadrat, makanya namanya musibah di atas musibah dan akan mendapatkan banyak dosa. Banyak gremeng, marah, gak terima dan emosi, gak dapat apa-apa. Makanya ini kok dititeni, kata lapo-lapo, ono ujian, sik, ono papat sih kabeh. Ngono ya, marah, sabar, ridho, syukur. Direm dhisik Bu dadine. Sik, ngono lho. Iya. Sing dia aku miliki ya ngono. Wis tak syukur ae wis lah ngono lho Bu. Dadi kudu wong nek kandhani nek pas ngene iki kan apa ya? Akale masih di depan. Tapi nanti kalau sudah ada ujian, nafsunya yang di depan, akhirnya ilmune lali kabeh. Pasti langsung hilang plak. Wis gak eling balas. Nek tahu ngaji bab masalah sikap manusia dalam menghadapi ujian itu ada 4, iku bakal lali. Engko nek semari puas melampiaskan, dilingno kancane baru eling sadar. Oh iya ya tahu ngaji ngono ya. Kok gak kepikiran? Ya gak iso. Oh kena nafsu gitu loh. Makanya kalau ujian pokoknya sret umpama iwak mujair digondol kucing. Nah iki ujiane kan ngono to, sampe melok sabar, ridho utawa syukur tah muring-muring. Kemudian delok ngono manuke bojo apa manuk iki lho Bu, manuk sing digantang dicolong kucing pisan dipangan. Loh ya apa sampean? Apa gak gempro-gempro? Manuk iki regane larang pirang-pirang juta, biasa dikerodongi, disemproti, cek emunine banget. Akeh kan saat kucing Bu. Waduh iku wis. Iku ujian. Kira-kira salah kucingnya apa wonge? Nah, kucingnya gak ngerti. Nek nyolong iku dosa, gak ngerti, gak hukume. Asli kok hukume gak wani kok kucinge. Gak melok ngaji kucinge ya apa sampean? Nyolong gak oleh gak ngerti ngono lho. Mangkane ana pindang, ana tempe, ana kerupuk ya dipangan wong sing panganane. Nah, sampean kok malah marah-marah. Oh, gorong dipangan anakku tak jaga-jagakno tambah dicolong dhisik serampang ngono ae wis. Disawawat gak kena tambah gedem-gedem. Awas kon tak enting-enting ngono. Iki tengere wong sabar. Tengere wong sabar iki. Langsung set, nek wong ilmu nang ngarep iku langsung set, sik gak oleh muring-muring. Kudu sabar sik, utawi ridho ya. Pindang siji dicolong ku lak biasa dibalekno karo Allah. Ngono ya. Oleh dadi 3 ta 4. Dadi syukur ae wis. La in syakartum la azidanakum. Dadi nek dicolong siji tambah dicolong 3 soalé syukur. Nek sabar lho, dia akan mendapatkan pahala dan diampuni dosanya. Mau gelem sabar iki. Kalau seseorang itu ridho ketika mendapatkan ujian, pahalanya lebih besar daripada sabar. Nah, syukur kalau dia mendapatkan ujian kok bersyukur, pahalanya lebih besar daripada ridho. Pokoknya udah ukur pahalanya. Nah, waduh, kok kepencet. Kok tadi ini Mas? Lebih kecil ini Mas ya? Saya. Oh, iki sih. Nah, ini tadi beberapa sikap manusia dalam menghadapi ujian. Selanjutnya, hikmah ujian. Mari tenang.
Tapi dikaji sing detail, orang mari-mari. Kita kasih yang ringkesannya ini. Kita makanya bikinkan slide. Hikmah ujian itu pertama sebagai obat. Dan yang kita sebutkan ini juga nggak semuanya loh ya, banyak Mas Idiano. Kalau orang itu nggak dikasih ujian, dia itu akan menjadi sombong, ya. Makanya itu obat biar orang itu nggak sombong, nggak congkak, nggak merasa dirinya sempurna. Itu yang disebutkan Ibnu Qayyim. Jadi ujian itu sebagai obat. Saya ketemu. Yang kedua, supaya hamba beribadah dengan berbagai macam ibadah. Kadang kalau orang itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sing gak tahu salat bengi boleh salat bengi, isok khusyuk, isok nangis, isok tahajud. Sing jarang-jarang maca Quran dadi sregep maca Quran, sing arang-arang sedekah dadi gemar sedekah. Tujuannya memang itu Allah untuk memberikan ujian kepada manusia. Kalau nggak gini dia nggak mau ibadah sungguh-sungguh loh ya. Ibadah kadang-kadang cuma sekedar sebagai penggugur kewajiban atau sebagai rutinitas. Tapi ketika Allah sudah memberikan ujian, jebret, banyak sekali ibadah-ibadah yang terbuka baginya. Akhirnya baca Quran ben tenang, zikir istighfar yang lebih banyak. Biasanya istighfar warang-arang, sekarang istighfar tok, didik istighfar. Disebabkan ada ujian. Dia selalu menunggu malam hari, kapan aku tahajud mana? Pengen tahajud, kangen, ingin berjumpa, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoa. Biasanya memang hamba itu akan semakin taat beribadah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di saat tertimpa musibah. Dan itu memang real, fakta di lapangan, menjadikan orang itu khusyuk, fokus ya ketika sudah dapat ujian. Itulah hikmahnya. Yang ketiga, supaya menjadi mukmin sejati. Orang-orang beriman itu kan la yazalul bil mukmin wal mukminati, senantiasa ujian itu menimpa kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Hatta yalqallah, sampai nanti bertemu dengan Allah, fama alai khati'ah, tanpa ada dosa dan bersih di hadapan Allah. Jadi ujian itu akan diperuntukkan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika bertemu dengan Allah di akhirat kelak, di hari kiamat, sudah bersih dari dosa-dosa dan langsung nanti dimasukkan ke dalam surga. Tujuannya itu orang mukmin menjadi mukmin sejati, mukmin yang kuat. Yang keempat, untuk mengangkat derajat seseorang di surga. Untuk mengangkat derajat seseorang di surga. Kalau kita nggak dikasih ujian, untuk mendapatkan surga itu susah. Ada memang satu kedudukan yang tidak bisa diperoleh oleh seseorang, yakni berupa surga, kecuali dia harus melewati ujian. Alhamdulillah. Maka ujian itu memang diperuntukkan Allah kepada hamba supaya hamba ini mendapatkan derajat di surga. Tanpa ada ujian nggak bisa masuk.
Maksudnya berterima kasih berarti ya. Kalau ada ujian berarti sudah ada punya peluang besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau nggak ada ujian, nggak ada musibah, sulit. Karena amalan kita, kebaikan kita itu terlalu minim dan sedikit. Ketika nanti di akhirat, di hari yaumu yakumul hisab, hari hisab, perhitungan dan timbangan, ditimbang amal soleh kita, ternyata amal soleh kita itu sedikit, nggak bisa dimasukkan ke surga dengan amalan ini. Datanglah Allah waktu di dunia, nih lihat kamu dikasih ujian. Seandainya nggak ada ujian, amalanmu ini nggak akan bisa mengantarkan kamu ke dalam surga. Nggak bisa, soalnya terlalu minim. Banyak persyaratan yang harus diterima. Ketika sudah disensor, semuanya sudah diaudit, amal kita ternyata saiprit tawidi epol. Oh gak iso iki. Akeh dosane seru ya. Ternyata kita dikasih ujian bertubi-tubi, kasih musibah. Akhirnya ujian dosa-dosa itu gugur, rontok, barulah kita bisa masuk ke dalam surga. Itu hikmahnya ujian. Yang kelima, sebagai penghapus dosa. Hadisnya sering kita dengar di riwayat Muslim. Mamin muslimin yusibu musibatan, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah atau karena ngantuk, capek, lelah, ya, sakit, tidaklah hal itu sebagai pelebur dosa, sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Pelebur dosa. Capek, penat itu pelebur dosa loh ya. Bisa kok gelek awake remek, cepat gelen, oh pelebur dosa, alhamdulillah ngono lho. Aku mari kok yo mbah-mbah, yo mari ngeramut anak, yo ngepel sembarang kalir, kok pawegel yo rasane urip iki. Dadi walanang kok enak, budal kerja pak esuk mulai sore. Sing wedok yo masak, yo ngepel, yo mbah-mbah ngeramut anak, nyiram kembang, yo nyiram latar. Ya Allah, astagfirullah, kapan lerene kadang-kadang gak sempet berai gara-gara ngene iki lho. Wis tenang, iku munu kuwabe diitung pelebur dosa. Cok sambat, dadi pelebur dosa. Suwenak ngene iki wisan. Dadi wong lanang itu enak tok ya. Ya apa ya dadi lanang pian. Nek diiri dihasati ya tambah loro. Nek disadari dipahami, wis pancen perane dhewe. Penghapus dosa. Yang keenam, supaya terhindar dari musibah yang lebih besar. Diuji, didatangkan ujian oleh Allah. Karena Allah lebih tahu, lebih ngerti di belakang hari dengan perbuatan kita seperti ini, itu hukumannya sangat berat, musibahnya sangat besar. Daripada nanti dipanen di belakang, lebih baik dikasih sekarang dengan musibah yang ada. Mbuh loro, mbuh greges, mbuh apa ae, wis supaya terhindar dari musibah yang lebih besar. Mbuh rumah disatroni penjahat, mbuh kate di jambret atau dirampok, dirompak, kita nggak tahu. Nah, dikasih ujianlah seperti ini supaya aman. Sebenarnya kita sepedaan motor, melakukan perjalanan, menempuh ke kajian, ya itu semua kalau nggak dilindungi oleh Allah, banyak orang kena kecelakaan itu. Tabungan kita aman, nggak dihacker, ya toh. Rumah kita gak disatroni, lo juga banyak orang dirampok, ambil dicor iku mang maneh. Dicar-cor wae. Orang dibunuh itu karena nyawa itu sekarang sudah nggak berharga. Pusing dikit bunuh, pusing dikit bunuh. Dikit-dikit hilangkan nyawa sekarang itu. Yang ketujuh, mengajarkan kita supaya bersyukur. Ini ada dalilnya semua, cuma hadis-hadis. Lah hadis itu panjang. Ini ayat kan enak, kari surat sekian, ayat sekian, gampang. Ini berhubung hadis-hadis, dawa-dawa, pegel sing ngetik. Nah, ya wis, sakmene ae. Tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain, kita akan ketik hadis-hadisnya. Insya Allah. Mengajarkan supaya kita bersyukur melihat orang yang diberi ujian. Oh ternyata Soroyo kena gempa bumi,
ternyata soro yo kalau kena kebanjiran, semuanya hanyut hartanya, nggak ada tempat tinggal. Wah, ini mengajarkan kita supaya bersyukur. Next, terakhir, loh mari alhamdulillah. Hikmah, rahmat, adil, maslahat, sudah. Nah, kalau dijelaskan 1 jam ini, hikmah, rahmat, adil, dan maslahat, takdir, ketetapan Allah. Jadi Allah itu punya sifat hakim, hikmah. Hakim itu artinya ya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Itu hikmah, hakim. Takdir Allah ketika memberikan ujian. Makanya bek-bek nih jenengan rodok sambat. Ustadz opo bojoku iku lho kok diajak ngaji angel. Ngono umpamane ya. Loh, iku hikmah hakim Allah iku zat yang maha bijaksana. Apa sampean dikei jodoh sing kaya ngono? Wis pas. Kalau tuker tambah, wis pas ngono. Nek gak syukur akhirnya ya ndelok secara kesempurnaan. Enak paling yo dadi iko, enak paling yo lo gak iso. Allah ku maha adil, maha bijak dan menempatkan suatu pada tempatnya. Jika kita diberikan suami seperti itu, kok ya turuan, nek turu yo ngoroke untar, ngono yo. Yo angel dijak ngaji, bulet dijak salat bengi, sampean kudu sabar. Ngene-ngene yo tetep bojoku ngono. Iki Allah wis adil, mesti ana hikmah. Sampeyan goleki sampai saat ini sampeyan goleki. Opo hikmah aku di bojo koyo ngene ya? Ngono lho. Golek hikmah pasti ana iku, Bu. Pasti ana iku. Pasti. Oh, mungkin hikmahnya supaya aku dadi wong sabar. Diuji karo bojo sing ngono lho. Akhirnya wis kebal aku Ustaz lho bojo koyo ngene iku wis tak telateni ae. Ya wis telatenono. Telateni. Disyukuri betul, masya Allah. Mesti tambah kok, ndableke. Ya. Nah, berapa slide tadi? 7 slide ya. 7 slide sudah selesai pembahasan kita. Manusia itu adalah manusia hidup itu. Judulnya, Bu? Hidup adalah ujian, wis ujian loh pasti. Nggak mungkin meleset. Loh. Nah ini sampean oleh poin-poinnya enak, Bu. Wis gampang ngapalnone, temane ruwet-ruwet ditulis kuwah beberes iku angel. Nah ini sampean lukis wapi ngene. Nggih. Loh, jenengan ndukure kuliah. Lah ya napa? Kuliah mahasiswa kalah pinter kali ngene iki. Nggih. Asli. Karena kuliah kok paling pinter presentasi, pinter teori. Lho iki praktek kabeh jenengane kepunan. Ujiane wis gak karu-karuan pisan. Sampai moh-moh ngono lho, praktek dhisik ngono. Jadi kok arek kuliah. Asli ndukure kuliah. Makanya kita itu pernah sampai seorang rektor itu langsung nawani, "Lho Ustaz, kalau secara kualitas itu sudah nggak mungkin mahasiswa saya itu menang dengan jenengan gitu. Tapi secara pendidikan, yo jenengan nggak punya gelar, kan gitu toh? Oh, iya, akhirnya ya posa tak gelar, boleh, tiga gelar doa lo. Karena ada orang yang doktor kausar kan pemberian juga. Kemarin kita ya dikasih, tapi bukan doktor, sepedaan, SPDI, sepedaan, SPD, sepedaan. Jadi pas kebetulan ada pasien ternyata dia rektor gitu loh, rektor suatu kampus. Akhirnya kok didelok rukyah kok yo aneh ngene. Wah, iki muridku kalah kabeh iki Ustaz. Ya wis lah, dipermudah akhirnya gitu. Gitu aja. Kalah, aslinya kalah. Wong kuliah-kuliah kalian jenengan kalah, Bu. Wong kuliah lek gak iso maca ngene iki. Tenanan. Ngaji ngene iki sumpek pisan. Ngaji opo iki ngono lho. Gak kuat kang ngatasi. Insya Allah lah semoga bisa bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini.
Di sini juga jenengan tinggal pilih nanti ini menu. Ini menu yang sudah kita siapkan. Apa ini? Ada keindahan surga, syafaat, perjalanan ruh setelah kematian, hidayah, apa tambah jin, jaran goyang, semar mesem, ono kabeh, sihir, gak tahu wis. Tapi koyo arek kuliah. Napa mboten nate slide? Kula niki tergantung jenengan mboten terbiasa, mata berkunang-kunang silau. Akhirnya bingung, munyer, wis berarti nanti bulan depan gak usah pakai slide. Gitu aja toh. Berkunang-kunang. Oh ndak toh. Kuatirku lho Bu akan jaga perasaan jenengan. Iki terlalu halus iki Bu. Dadi maca dhisik. Oh iya apa. Nggih po nek ngoten. Mugi-mugi saged bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nggih ta? Kula gawe bingung niki. Apa, Bang? Waalaikumsalam. Oke. Sampai lali aku. Assalamualaikum. Loh, boleh monggo. Saking kan mesti tutup iki santai. Cek esok ngombe mangan ngoten lho, Bu. Ngono lho. Kulo cek esok kecapan nggih. Monggo pertanyaan bebas kok. Ada yang tanya? Insya Allah jelas, slide-nya jelas tadi. Penjelasannya juga gak jelas-jelas amat.